Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Snawati selaku fasilitator saya dan Bapak Arman Riyadi selaku pengajar praktik saya. Di sini saya bersama rekan saya Ibu Desi selaku guru kelas 5 di SD Negeri 3 Plumbungan. Kami akan melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Berikut praktik kami. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Mus. Apa kabarnya nih Bu Desi? Alhamdulillah sehat. Bu Mus juga sehat? Alhamdulillah sehat. Saya mengganggu waktu Bu Desi apa enggak ya? Tidak Bu, saya sedang istirahat sini. Alhamdulillah. Boleh ya, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar sama Bu Desi. Boleh. Kemarin kan saya sudah menghubungi Bu Desi ya, saya menyampaikan akan melakukan kegiatan supervisi ya Bu ya. Iya. Dari kegiatan ini kira-kira Bu Desi pengen apa ya Bu ya? Jadi yang sesuai yang sudah Bu Mus sampaikan kemarin terkait supervisi akademik ini, saya nanti inginnya Bu Mus dapat melihat bagaimana praktik mengajar saya terkait dengan proses pembelajaran, dan nanti Bu Mus juga bisa melihat apa saja sih hal-hal yang masih harus saya perbaiki, apa hal-hal yang sudah baik kemudian yang harus saya tingkatkan, seperti itu tentunya untuk kemajuan peserta didik saya di kelas 5. Jadi Bu Desi ingin hal-hal apa ya Bu ya yang belum Bu Desi lakukan untuk kemajuan pembelajarannya Bu Desi ya Bu ya? Betul ya Bu ya. Iya. Kalau boleh tahu ya Bu ya, nanti materi apa ya yang ingin Bu Desi praktikkan sama anak-anak? Jadi yang ingin saya praktikkan nanti materi pembelajaran terkait mata pelajaran matematika ya Bu. Mata pelajaran matematika nanti saya ambil materi denah dan skala. Karena memang saya melihat di sini siswa itu dalam pembelajaran matematika khususnya ya Bu kurang bagaimana ya, kurang antusias, kemudian kurang terampil juga dalam mengaplikasikan hitung-hitungannya terkait dengan rumus denah dan skala ini. Juga materi ini penting juga untuk kehidupan sehari-hari di siswa, seperti itu. Jadi nanti Bu Desi akan mengambil pelajaran matematika ya, materi denah dan skala ya Bu ya. Dan ini juga kebetulan materi biasanya yang dianggap sulit ya Bu ya oleh murid ya. Kalau boleh tahu ya Bu, tujuan pembelajarannya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran saya yang pertama yaitu siswa dapat memahami konsep materi terkait apa itu denah dan skala. Kemudian yang kedua dapat siswa memiliki keterampilan untuk menghitung atau mengaplikasikan rumus dari denah dan skala ini dalam kehidupan sehari-hari siswa. Jadi nanti materi Bu Desi dengan tujuannya itu memahami konsep ya, anak-anak memahami konsep tentang denah dan skala ya Bu ya. Kemudian juga nanti juga diharapkan ya murid juga bisa mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu ya. Iya, tentu seperti itu. Kira-kira Bu Desi sudah melakukan persiapan apa saja tentang pembelajaran yang nanti akan Bu Desi laksanakan? Persiapan saya untuk proses pembelajarannya tentunya saya sudah mempersiapkan rencananya Ibu, perangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari RPP-nya, kemudian bahan ajarnya. Di sini saya juga bahan ajar acuannya dari buku siswa. Selanjutnya ada lembar kerja peserta didik dan juga penilaiannya Bu. Iya, udah lengkap ya Bu ya. Jadi Insya Allah, nanti persiapan Bu Desi hanya itu ada RPP, ada LKPD, kemudian ada materi ya. Materi rencananya ingin membuat seperti itu, tapi ada beberapa yang belum saya siapkan. Iya, ada yang belum disiapkan ya Bu ya. Nanti sambil berjalan. Oh iya. Kalau boleh dijelaskan ya Bu, tadi kan persiapan udah banyak sekali ya. Tahapan dalam pembelajarannya itu seperti apa? Bisa dijelaskan ya Bu ya? Kurang lebihnya dalam proses pembelajaran nanti dimulai dari kegiatan awal seperti biasa ya Bu, guru menyampaikan persepsi terkait materi yang akan disampaikan ini, kaitannya dengan menggali ke pengetahuan awal siswa, apakah siswa ini sudah belajar tentang denah dan skala di kelas 4 atau belum. Kemudian kegiatan intinya nanti siswa akan saya ajak untuk belajar dan saya kaitkan di sini dengan kearifan lokal karena menggunakan denah sekolah dan juga peta Banjarnegara. Iya.
Kemudian nanti siswa di situ akan mengidentifikasi bagian-bagian dari peta itu, termasuk salah satunya adalah skala di dalamnya, dan nanti saya kaitkan dengan definisi dari skala itu sendiri. Setelah siswa mengetahui bagian-bagian skala, kemudian definisinya apa, selanjutnya siswa nanti rencananya akan saya ajak untuk menghitung jarak sebenarnya dari peta yang sudah saya sajikan. Contohnya nanti jarak dari Pagentan ya daerah kita atau Plumbungan ke Banjarnegara itu dalam peta berapa senti. Saya ajak siswa mengukur menggunakan alat ukur penggaris, kemudian saya kaitkan dengan pengaplikasian skala itu sendiri dan untuk mengetahui jarak sebenarnya. Gitu kira-kira. Sekali ya. Runut sekali ya tadi ya Bu ya, dari awal Bu Desi sudah melakukan pemetaan kemampuan siswa ya, sejauh mana ya anak mengetahui tentang skala dan nah, kemudian namun juga hanya nanti, secara lisan seperti itu. Kemudian juga tadi Bu Desi nanti rencananya akan anak-anak praktik secara langsung ya, secara langsung di daerah kita ya, jarak di daerah kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah dari praktek mungkin ya dari rencana Bu Desi tadi, rencananya sudah bagus sekali. Mungkin ada suatu kendala ya atau masalah yang Bu Desi hadapi dalam rencana tadi Bu. Oh ya, terkait dengan rencana ini Bu, saya kan melaksanakan pembelajaran ini secara kontekstual ya Bu. Tentunya ingin siswa itu mengetahui atau mengaplikasikan apa yang dipelajari itu dalam kehidupan sehari-harinya. Tapi dalam melaksanakan pembelajaran prosesnya itu saya kan melihat ada beberapa karakter siswa yang berbeda nggih. Di sini kemudian saya dari pelatihan-pelatihan atau hal-hal yang sudah saya pelajari sebelumnya untuk mengcover kebutuhan belajar siswa itu nanti saya akan mempersiapkan perangkat pembelajaran ini dengan RPP berdiferensiasi. Dalam prosesnya nanti saya insya Allah akan melaksanakan awalnya melakukan asesmen diagnostik terkait kesiapan belajar siswa dan juga profil belajar siswa atau gaya belajarnya apa saja. Kemudian setelah itu saya juga harus mempersiapkan prosesnya bagaimana, kemudian hal-hal apa atau kontennya apa saja yang dibutuhkan mereka untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Seperti itu rencananya. Ya, rencananya bagus sekali ya Bu ya. Nanti akan rencananya Bu Desi akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Insya Allah. Mungkin nanti rencananya Bu Desi akan melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Mungkin nanti Bu Desi punya suatu yang ditonjolkan dari pembelajaran berdiferensiasi tadi kan ada 3 itu ya Bu ya. Ada diferensiasi konten, proses dan produk ya. Mungkin nanti Bu Desi akan menerapkan ketiga-tiganya atau ke salah satunya atau salah duanya itu. Iya. Jadi yang itu tadi dari ketiga diferensiasi itu yang akan saya gunakan itu kan awalnya ya Bu, saya kan melakukan asesmen. Asesmen itu kan terkait kesiapan belajarnya. Pertama kesiapan belajar tentu nanti saya akan membedakan terkait dengan diferensiasi prosesnya, di mana untuk pemetaan kesiapan belajar kan tentunya ada yang rendah, ada yang sedang dan ada yang tinggi. Nah nanti prosesnya nanti saya akan bedakan di mana yang rendah akan diberikan pendampingan yang lebih, yang sedang itu yang sewajarnya saja, dan yang sudah paham, sudah mahir itu akan saya pantau saja. Kemudian diferensiasi yang kedua terkait dengan gaya belajar siswa, kan ada kinestetik, ada audio, auditory, dan visual. Nah, itu saya akan melaksanakan diferensiasi konten. Di situ akan saya bedakan terkait dengan bahan ajarnya atau medianya. Seperti diferensiasi konten tadi, misalnya yang kinestetik akan saya fasilitasi untuk dia tetap banyak pergerakan di kelas. Kemudian yang auditory nanti saya akan sering menyampaikan secara lisan atau mendengarkan audio atau melihat video yang tentunya sudah ada audionya kan kalau video. Kemudian untuk yang visual nanti dengan gambar, kemudian dari video juga melihat tayangannya seperti itu. Jadi nanti Bu Desi kontennya akan itu 3 ya, mengakomodir gaya belajar siswa 3 tadi itu ya. Kemudian untuk prosesnya juga nanti
akan ada melakukan pendampingan khusus ya untuk siswa yang masih kurang. Iya, betul. Nah, di dalam mempersiapkan banyak hal tadi ya Bu ya, mungkin ada kendala atau permasalahan dalam mempersiapkan untuk diferensiasi konten maupun nanti untuk mungkin pelaksanaan untuk diferensiasi proses itu Bu. Iya Bu, jadi untuk kendalanya awalnya kan saya akan melakukan asesmen itu tadi. Nah, dalam asesmen ini nanti saya akan melihat bagaimana gaya belajar ya Bu. Tentunya untuk melihat gaya belajar itu kan guru sudah sering melihat bagaimana siswa itu melaksanakan pembelajaran di kelas ataupun dia saat mengerjakan tugas itu bagaimana. Itu kan bisa diamati atau diobservasi. Nah, di sini nanti saya akan menyiapkan atau mencari referensi terkait dengan melakukan ini dulu, diagnostik tadi menggunakan lembar observasi atau instrumen wawancara apa yang saya gunakan, karena saya ingin hasilnya itu valid seperti itu Bu. Jadi tidak hanya melihat atau mengira-ira seperti itu. Jadi anak ini kinestetik, anak ini visual. Kalau seperti itu kita mungkin sudah bisa secara umum ya, secara pengamatan. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk lebih akuratnya nanti saya akan mencari itu tadi instrumen wawancara atau lembar observasi. Berarti mungkin yang Bu Desi kendala untuk pembelajaran ini berarti nanti Bu Desi membutuhkan instrumen itu ya Bu ya? Asesmen diagnostik. Instrumen untuk asesmen diagnostik gaya belajar murid ya Bu ya? Iya. Nah, tadi kan Bu Desi pengen mencari itu. Nah, kira-kira Bu Desi itu apa yang akan Bu Desi lakukan untuk biar mendapatkan referensi referensi. Untuk mendapatkan referensi saya akan mencoba cari-cari di internet dulu ya Bu. Nanti kalau misal saya kesulitan, saya akan menanyakan ke teman saya yang kebetulan dia sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelasnya. Nanti saya akan menanyakan strategi-strategi apa yang sudah ia gunakan, kemudian bagaimana dia melakukan asesmen, dan kalau ada instrumen nanti saya bisa minta ke beliau. Seperti itu. Bagus sekali ya rencana Bu Desi. Kira-kira Bu Desi biar rencana Bu Desi itu berhasil, mungkin ada yang membantu Bu Desi atau ada yang Bu Desi butuhkan dari itu? Untuk mengaplikasikan apa yang sudah saya rencanakan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini, saya rencananya juga akan itu tadi Bu, ngobrol sama teman saya yang sudah melaksanakan, kemudian melihat banyak sekali ya sekarang praktik baik di YouTube ataupun di platform Merdeka Mengajar di PMM itu tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Namun untuk nanti kalau bisa nanti saya minta bantuan Bu Mus ya untuk mencari terkait materi saya, karena kan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan orang lain belum tentu sama dengan apa yang akan kita terapkan. Juga menyesuaikan keadaan murid ya. Jadi nanti mungkin saya akan bertanya kepada teman-teman yang lain, mencari di YouTube, PMM ataupun nanti Bu Mus juga bisa kalau ada referensi ya Bu, nanti sampaikan ke saya. Rencana Bu Desi ya. Semoga rencana Bu Desi berhasil. Amin. Dan semoga pelaksanaan supervisi nanti juga berhasil. Amin. Kira-kira nanti ini kapan Bu mau dilaksanakan supervisi? Kalau supervisi nanti kemungkinan 3 hari lagi ya Bu, seperti saya menyiapkan yang belum lengkap seperti itu. Baik. Berarti 3 hari lagi saya akan menyaksikan Bu Desi nanti melakukan pembelajaran di kelas 5 ya Bu ya. Semoga rencana Bu Desi berhasil. Amin. Dan semoga semuanya berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Desi atas waktunya. Sami-sami, sama-sama Bu Mus. Terima kasih juga, saya jadi lebih terbuka ini bagaimana saya mempersiapkan proses besok ya, observasi oleh Bu Mus nanti. Semoga juga bisa terlaksana dengan lancar. Mohon doanya. Terima kasih juga Bu sudah berbagi Bu hari ini. Terima kasih Bu. Sampai jumpa besok ya Bu ya. 3 hari ke depan untuk melakukan pembelajaran di kelas 5 ya Bu ya. Baik Bu Mus. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan praktik praobservasi pada kegiatan supervisi akademik dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
siapa yang pernah lihat Dena secara sebelahan di hari ini? Oh, hebat, sudah semua hebat. Kita apresiasi diri kalian ya, sama-sama. Semuanya untuk semua kelas 5, tepuk jempol. Oke, semua sudah hebat hari ini. Nah, coba kalian angkat ekspresi apa yang menunjukkan diri kalian saat ini setelah belajar materi skala dengan Bu Desi. Coba angkat dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musfiroh, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 3 Pelubungan, Kecamatan Pagentan, Kabupaten Banjarnegara. Yang saya hormati Ibu Snawati selaku fasilitator saya, dan pada kesempatan kali ini saya bersama pengajar praktik saya, beliau adalah Bapak Arman Riyadi. Selamat siang, Pak. Siang. Dan rekan sejawat saya, Ibu Desi Putri Anasari. Beliau adalah guru kelas 5 di SD Negeri 3 Pelubungan. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Mus. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 3.2, yaitu coaching supervisi akademik. Pada minggu lalu kami sudah melakukan coaching supervisi akademik pada tahapan praobservasi dan observasi. Dan untuk kali ini kami akan mempraktikkan kegiatan rangkaian supervisi akademik pada tahapan pasca observasi. Berikut adalah praktek kucing kami. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya Bu Desi untuk ngobrol-ngobrol sebentar. Bu Desi bersedia? Insya Allah bersedia, Bu, siang. Ya, alhamdulillah. Terkait pembelajaran kemarin ya Bu, waktu Bu Desi praktik, Iya. praobservasi dan praktik pembelajaran kemarin, Bu Desi nanti pengen dapat apa dari obrolan kita, Bu? Iya, dari pertemuan kita hari ini ya Bu, saya ingin sekali nanti Bu Musfiroh menyampaikan mengenai atau mengevaluasi terkait pembelajaran yang sudah saya laksanakan, observasi dari Bu Musfiroh bagaimana, kemudian kekurangan-kekurangan dari saya apa, kemudian apa yang harus saya tingkatkan, seperti itu Bu. Jadi saya ingin sharing dengan Bu Musfiroh terkait dengan kegiatan pembelajaran yang kemarin. Iya, baik. Berarti Bu Desi ingin sharing ya Bu ya, Ya, betul. terkait pembelajaran kemarin ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu Desi setelah melakukan pembelajaran kemarin, Bu Desi perasaannya bagaimana Bu? Alhamdulillah saya lega Bu. Jadi dari apa yang sudah saya rencanakan itu, alhamdulillah semua sudah terlaksana dengan baik tanpa adanya kendala, seperti itu Bu. Iya, iya. Kalau menurut Bu Desi, tujuan pembelajaran kemarin bagaimana Bu? Apakah anak-anak sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bu Desi inginkan di rencana pelaksanaan pembelajaran itu Bu? Baik, untuk ketercapaian tujuan pembelajaran kira-kira 80% Bu sudah tercapai. 20% ini yang saya amati belum tercapai adalah pada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa mengaplikasikan rumus tentang skala itu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Saya kemarin mencoba memberikan soal cerita seperti itu yang berbasis HOTS, higher order tinggi skill. Itu siswa ada beberapa yang masih kurang paham. Jadi soal-soal dengan pertanyaan terbuka seperti itu anak-anak masih kebingungan Bu. Oh iya, jadi belum 100% ya Bu ya Iya. tujuan pembelajarannya ya. Berarti kira-kira 80% sudah berhasil, kemudian untuk yang 20% itu berarti yang soal HOTS itu ya Bu ya, yang masih belum ya. belum tercapai. Kalau terkait kemarin rencana Bu Desi ya, waktu kita ngobrol-ngobrol saat praobservasi itu ya Bu ya, kemarin Bu Desi kan
ada suatu yang masih belum lengkap ya Bu ya kemarin ya. Kemarin kalau tidak salah itu tentang asesmen diagnostik ya Bu ya. Iya betul. Iya. Apakah Bu Desi sekarang sudah melengkapi? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi waktu itu setelah kita melaksanakan tahapan coaching saat itu nggih Bu, saat Bu Muswiroh itu menyampaikan apa yang kurang seperti itu, kemudian saya menindaklanjuti, melengkapi untuk asesmen diagnostiknya, di mana saya di situ menyiapkan instrumen wawancara sederhana kepada siswa dan juga lembar observasi terkait gaya belajar peserta didik saya di kelas. Iya, berarti Bu Desi sudah melengkapi ya, sudah bagus, sudah melengkapi apa yang kemarin rencanakan ya Bu ya. Rencanakan yaitu tentang asesmen, rubrik asesmen ya Bu ya, untuk asesmen gaya belajar murid ya Bu ya. Jadi di awal pembelajaran. Iya. Nah, kalau menurut Bu Desi sendiri ya terkait pembelajaran kemarin Bu, menurut Bu Desi itu apakah masih ada hal yang masih kurang dan perlu diperbaiki? Kemudian juga kalau menurut Bu Desi apakah sudah ada hal yang baik ya Bu ya yang Bu Desi praktikkan kemarin saat pembelajaran, kemudian ingin dipertahankan ya Bu? Mungkin ada minta tolong dijelaskan Bu. Dari 2 poin itu nggih pertanyaannya Bu tadi terkait dengan hal apa yang masih kurang dan ingin diperbaiki. Tentunya itu tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa tujuan pembelajaran itu kan belum sepenuhnya tercapai. Nah, saya ingin bagaimana besok kedepannya pembelajaran saya ini juga berbasis HOTS Bu. Jadi bukan hanya dievaluasinya saja yang memberikan soal yang tingkatan HOTS kepada siswa, tapi pembelajarannya juga saya pengennya sih merancang pembelajaran yang juga meningkatkan itu tadi keterampilan berpikir siswa, kemudian keterampilan bagaimana siswa mengaplikasikan rumusnya ke dalam soal-soal cerita yang dengan pertanyaan terbuka seperti itu. Kemudian untuk hal baik yang sudah saya laksanakan kemarin, tentunya ada hal yang ingin saya pertahankan juga Bu terkait dengan bagaimana saya itu di awal pembelajaran itu memetakan kebutuhan belajar siswanya. Kemudian yang sudah saya laksanakan itu adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi nggih Bu. Jadi insya Allah kedepannya saya pengennya sih mengakomodir kebutuhan siswa saya terkait dengan bagaimana sih gaya belajar mereka, kemudian kebutuhan belajar apa yang mereka inginkan, dan saya insya Allah ingin coba di pelajaran atau materi yang lain. Itu luar biasa sekali ya Bu Desi ya. Tadi hal baik itu Bu Desi sudah mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Betul. Yang mengakomodir semua kebutuhan murid ya Bu. Mungkin hal baik itu bisa ditularkan ke teman-teman ya Bu ya, untuk berbagi dengan rekan-rekan terutama di sekolah kita ini ya Bu ya. Untuk kekurangan tadi Bu Desi masih merasa murid itu masih kurang ya Bu keterampilannya ya Bu dalam menyelesaikan soal HOTS itu ya Bu ya. Nah, mungkin kedepannya Bu Desi punya rencana atau strategi apa ya untuk meningkatkan keterampilan siswa tadi untuk biar dia murid-murid terampil dalam menyelesaikan soal HOTS itu ya Bu ya. Terkait dengan ini, dulu waktu saya ingat Bu, dulu waktu sebelum saya melaksanakan pembahasan berdiferensiasi terkait dengan soal HOTS itu, saya dulu pernah membuat inovasi kecil-kecilan lah Bu terkait dengan metode pembelajaran, yaitu menyelesaikan soal HOTS dengan metode COOL, COOL. Nah, itu singkatan dari cari tahu, olah ilmu, olah soal, dan L-nya langsung terapkan. Mungkin saya nanti akan mengajak siswa untuk berlatih menggunakan metode itu, menyelesaikan soal-soal HOTS-nya. Kemudian kalau misalnya alternatif itu belum terlaksana, nanti saya akan coba mencari tahu referensi-referensi nggih terkait dengan itu tadi, materi skala terutama nggih di PMM ataupun di YouTube atau di guru berbagi dan media sosial lainnya lah. Sekarang kan sudah banyak ya Bu, insya Allah nanti saya akan belajar dari situ. Keren sekali ya rencananya Bu Desi itu nanti akan mengembangkan model COOL itu ya Bu ya, untuk materi indah dan skala ya Bu, untuk meningkatkan keterampilan murid dalam menyelesaikan soal HOTS itu ya Bu ya. Nah, mungkin dalam melakukan rencana tadi Bu Desi mungkin akan melakukan kapan, atau mungkin juga jangka waktunya Bu Desi mungkin punya target berapa
bulan atau berapa hari begitu? Untuk target waktunya ini kan sudah mau penilaian akhir semester nih Bu. Iya. Jadi insya Allah sih nanti saya akan melaksanakan ini 2 minggu ke depan. Ya, sebelum tes nanti saya akan mengajarkan ke siswa terkait dengan penyelesaian soal hot seperti itu bagaimana, kemudian nanti juga mencari referensinya dalam 2 minggu ke depan itu tadi Bu targetnya. Bagus sekali ya, berarti pengembangan Bu Desi nanti akan dilaksanakan dalam 2 minggu ke depan itu ya, insya Allah. Iya. Mungkin ada sumber inspirasi lain dari Bu Desi untuk biar tercapai rencananya Bu Desi ya, atau mungkin ada orang ya atau rekan yang mungkin bisa membantu Bu Desi untuk melaksanakan pengembangan itu? Saya kira ada Bu, jadi ada teman saya dulu pernah jadi satu saat pelatihan, mungkin nanti saya akan bertanya, dan juga teman dulu waktu PPG itu ada beberapa yang sudah melatihkan seperti ini metode untuk penyelesaian soal hot seperti itu. Insya Allah nanti akan saya hubungi. Ya, luar biasa sekali ya Bu Desi, nanti sudah banyak tergabung dalam komunitas ya Bu ya, kemudian juga nanti mencari referensi yang banyak sekali ya tadi rekan sejawat, kemudian juga nanti bisa untuk mengembangkan ya rencana dari Bu Desi itu ya. Ya, dimana nanti rencana ini akan meningkatkan kompetensi Bu Desi ya sebagai guru ya, nanti yang mungkin akan berdampak untuk murid-murid kita ya, untuk mencerdaskan murid kita, pada khususnya nanti untuk mencerdaskan murid kita pada umumnya itu di pendidikan di Indonesia ya Bu ya. Betul, ya Bu. Ya. Semoga rencana Bu Desi dapat berhasil, dapat berjalan dengan lancar ya tentunya. Terima kasih ya Bu Desi ya atas waktunya. Sudah mau ngobrol bareng bersama saya, obrolan yang bermakna sekali ini Bu buat saya. Saya juga berterima kasih Bu sudah memberikan semacam sharing ya. Jadi sama-sama. Saya menjadi lebih terbuka bagaimana perbaikan yang akan saya laksanakan ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih juga Pak Arman yang sudah mendampingi kita pada percakapan pasca observasi. Demikian tadi praktik pasca observasi pada rangkaian supervisi akademik. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.